ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat memenuhi seruan Allah. Seruan Al-Quran, Allah ringankan ayunan dan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah penuh barakah ini. Karena kita tahu bahwa panggilan Jumat adalah panggilan iman, nidah Rabbani. Hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil, tergerak hatinya untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban sholat Jumat berjamaah ini. Selanjutnya, salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat yang insya Allah nantinya kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib mengingatkan kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau tidak penting tidak akan diingatkan setiap pekan oleh khatib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dan luput ketika bersama sahabat dalam setiap taklimnya. Beliau ingatkan umat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarnya kita dari masjid ini bergelar al-muttaqun, hamba-hamba yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua pasti atau tentu mengharapkan yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Sebagaimana sabda Nabi, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu kebahagiaan yang kita inginkan yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya di dunia akan tetapi sampai kelak di akhirat nanti. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan dari ketaatan tersebut adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita di akhir hayat kita pasti menginginkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita dituntut untuk meraihnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 golongan manusia yang selalu dirindukan oleh surga. Sabda Nabi SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan. Siapa keempat golongan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama, talil Quran, yaitu mereka atau orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, dan mereka yang senantiasa menjaga lidahnya. Golongan yang ketiga, wa mut'imul ji'an, yaitu mereka yang senantiasa memberikan makan untuk orang yang kelaparan. Yang keempat, wasaimu fi syahr Ramadan, yaitu mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu dari keempat golongan yang Allah siapkan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Saya yakin kita semua insya Allah dari kecil sudah belajar Al-Quran, tetapi selanjutnya apakah kita talil Quran, membaca Quran? Semestinya kita sebagai seorang muslim setiap hari kita baca Al-Quran, minimal 1 juz yang kita baca. Bukan baca Al-Quran atau khatam Quran ketika hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, kita tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, pahalanya tidak diberikan 1 Al-Quran, tapi 1 huruf yang dia baca, Allah Subhanahu wa taala berikan 1 kebaikan. La yaqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lam harfun, wa mimun harfun, balikul harfin 10 hasanah. Tidak dikatakan ketika engkau membaca alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, balikul harfin 10 hasanah, dan setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Bayangkan kalau setiap bulan kita khatam Al-Quran, setiap hari kita baca 1 juz Al-Quran, berapa ratus ribu bahkan jutaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita baca Al-Quran? Pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang, bagi keluarganya. Siapa keluarga Al-Quran? Dialah yang membaca Al-Quran, dialah yang menjaga Al-Quran, dialah yang mentadabbur Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Orang yang membaca, mentadabburi dan menghafalkan Al-Quran, Allah berikan syafaat. Dalam riwayat 10 orang keluarganya, dalam riwayat lain 70 orang keluarganya. Berbahagialah kalau kita ketika kita meninggal dunia, kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang mengkaji Al-Quran, kita sedang mentadabbur Al-Quran. Maka tak terasa lebih kurang 4 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sekarang kita mulai, kalau kita belum membaca Al-Quran, yang kita baca hanya di waktu sholat, itu pun ayat-ayat pendek, maka mulailah sekarang kita baca Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa baca Al-Quran. Kata Nabi, may yatada'ta bi qira'atil Quran walahu ajran. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia masih mendapat pahala. Yang terpenting dia berusaha untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, yaitu mereka yang menjaga lidahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada kemampuan bagaimana ia menjaga lisannya. Qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau lebih baik diam daripada ketika kita berkata yang tidak baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lisan adalah merupakan salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan dan sekaligus mendatangkan keburukan. Dengan selalu menjaga lisan, kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk memuji Allah, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah dan mengatakan yang baik-baik, sehingga dengan kita bisa menjaga lidah, kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Kaum muslimin dimuliakan Allah, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga yaitu ialah mereka yang memberi makan kepada orang lain yang kelaparan. Rasulullah SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amal dalam Islam yang paling baik? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu memberi makan orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang muslim yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Kaum muslimin dimuliakan Allah, mungkin masih ada tetangga kita, sanak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, memberikan makan kita. Maka kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kamu, dia makan kekenyangan sedangkan tetangganya kelaparan. Maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berikan sebagian nikmat itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mana qasa min malin sadaqah, tidaklah berkurang harta kita yang sedekahkan untuk kita bersedekah, maka semakin kita sedekahkan, harta itu semakin banyak dan semakin bertambah. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yaitu mereka yang senantiasa puasa Ramadan. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Banyak di antara kita atau kita sendiri tidak tahu apakah kita sampai Ramadan tahun ini atau tidak. Banyak di antara kita, tetangga kita yang sudah dekat dengan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tahun kemarin, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Tapi kita tidak tahu apakah tahun ini kita sampai bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, niatkan niat yang baik bahwa kita berharap di Ramadan ini rencanakan akan khatam baca Al-Quran 5 kali, akan sedekah, memberikan iftar sebanyak mungkin yang kita bisa atau semampu kita, sehingga Allah panjangkan umur kita sampai bertemu di Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, khutbah singkat. Mudah-mudahan dari 4 golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa 4 golongan ini yang diberikan atau dirindukan oleh surga, kita salah satu termasuk dari golongan itu. Apakah orang yang baca Al-Quran, ataukah orang yang menjaga lisannya, ataukah kita yang memberikan makan untuk saudara-saudara kita, ataukah kita termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.